tojenya antui kontui bulo mawang ni onyo ki pokokna amung bae cepatna ni onyo ki cepatna amung bae pokokna ni onyo ki tangana napa ulin tadi ya, dia buat terpelanting orang yang mengijak. Itu pandangan yang optimistik, peribahasa Makassar, yang memberikan semangat kepada kita semua, kepada siapapun juga yang menghendaki tegaknya kebenaran, untuk jangan ragu-ragu dalam menegakkan kebenaran tojeng, jangan ragu-ragu untuk menegakkannya, karena dibuat bagaimanapun juga, diperbuat apapun juga, maka selalu akan muncul ke permukaan seperti munculnya bambu lurus yang terapung di atas air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena dengan nikmatnya dibalas yang telah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Tadi itu adalah jawaban dari tantangan beliau, Pak, dari Kebuana ya. Itu saya tantang, saya wujudkan. Kami berdua ini YouTuber. Kalau begini YouTuber, jauh. Tadi saya bicara dengan, kalau di kampus ini profesor, asosiat profesor di Mampangara ya, sudah di Mampangara, Profesor Rasid Rida ya. Itu profesor, jadi kalau kami promosi itu pakai toga semua. Karena asosiat profesor, tidak gampang jadi dokter. Populasinya cuma 2% ini, termasuk dokter 2% saja. Di dunia ini 2% saja dokter. Bayangkan, jadi termasuk yang harus dilindungi ya. Dikawal ini. Tadi saya bilang sama beliau, saya khawatir ini saya tersesat karena saya sarjana hukum. Kenapa tiba-tiba tersesat masuk di komunitas sejarah ya? Beliau katakan, oh tidak tersesat. Itu alhamdulillah saya ternyata tersesat. Dan guru sejarah saya bilang begini, sejarah itu, guru sejarah itu menegakkan kebenaran. Makanya saya perlu tampilkan salah satu dari cukup banyak ini Pak, saya punya YouTube itu cukup banyak. Dan saya harap semua subscribe ya. Subscribe, like, share, dan sebagainya. Karena ini kebenaran. Jadi adalah satu kebenaran sejarah. Alhamdulillah. Begini. Seorang guru besar ya dari Michigan University, dia katakan begini, the future is uncertain, only educated people can easily adjust themselves to the uncertainty. Tadi Bapak sebut dunia ini uncertain, serba ketidakpastian. Itu Jokowi selalu bilang uncertain, we are uncertain. Kita semua dalam ketidakpastian, kecuali the future is uncertain, only educated people can easily adjust themselves to uncertainty. Bapak, Ibu, alhamdulillah orang terdidik ya, you are educated people. Yang bisa meramalkan untuk masa depan adalah orang terdidik, educated people. Saya masih teringat akan Alvin Toffler.
Itu makanya saya suka itu di apa namanya, suka main-main IT. Itu sejak dulu waktu saya di Kopertis itu 20 tahun lalu, sebelum di pandemi itu 20 tahun lalu saya di Kopertis, wilayah saya sampai di Papua ya. Ya, wilayah 9. Saya bilang repot kalau begini. Saya gubernur koordinator. Jadi 12 koordinator Kopertis di Indonesia, saya gubernur. Setiap pembukaan program studi, setiap apa saya harus hadir mendampingi menteri. Kalau setiap minggu, belum lagi pekerjaan lain, berapa ratus program studi yang harus saya kunjungi. Kalau begini terus setiap saat saya ke Jakarta, repot saya. Saya bilang, saya mau membuat satu video conference, e-learning center namanya di Kopertis. Belum ada bayangan akan ada Zoom seperti ini. Sehingga pada waktu itu Dirjen datang, wah hebat ini, bagaimana dapat dana? Saya bilang itu rahasia perusahaan. Begitu dapat dana, bandwidth masih sangat mahal pada waktu itu. Saya bikin. Sebetulnya yang saya lakukan itu, biarlah saya bicara sembarangan ini Pak. Pengalaman saya kan sejarah ini. Di mana saya ambil dana itu, saya ketik-ketik itu, saya keliling. Setiap tempat yang saya datangi itu saya dapat sumbangan, dapat uang dan uang banyak. Dan saya tanya dari mana itu? Dari mana itu honor yang saya dapat itu? Dia bilang itu haknya Bapak. Hak apa? Dia bilang ada dana namanya, bukan dana bos ya, apa? Saya bilang kenapa bisa? Dia bilang kan, bayangkan kalau satu perguruan tinggi itu dapat 20 juta, kan sedikit 2,5 juta. Katanya bagian saya sebagai koordinator Kopertis, saya jadi kaya kalau begini. Apa itu halal? Apa peruntukannya itu? Apa memang untuk honor koordinator? Dia bilang tidak, dan ini untuk pembeli kertas, pembeli apa, operasional ya. Tetapi kan tidak apa-apa, ada bagiannya apa sebagai koordinator Kopertis. Saya rapat di Jakarta, saya bilang stop itu. Itu menjadi sumber korupsi dari koordinator Kopertis.